What's up Mas Bro dan Mbak Bro, perkenalkan diri saya Raffi Anwar. Di sini saya akan menjelaskan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun usaha. Seperti yang kita ketahui, dalam membangun usaha kita harus memperhatikan beberapa aspek agar kita bisa memajukan usaha kita dan juga mengetahui apa saja yang dapat menjatuhkan usaha kita. Aspek-aspek tersebut disingkat menjadi PESTEL, di mana P. Politik. Politik merupakan hal yang perlu diperhatikan. Dengan mengetahui politik suatu negara, kita bisa mengetahui apa yang harus kita produksi dan tidak bertentangan dengan politik negara tersebut yang dapat menyebabkan masalah yang besar. E. Ekonomi. Perekonomian suatu negara perlu diperhatikan. Dengan mengetahui pendapatan per kapita masyarakat negara tersebut, kita bisa mengetahui apakah kita akan untung atau mengalami kerugian dalam pemasaran produk kita nanti. S. Sosial. Sebelum memproduksi, kita harus melakukan analisis sosial. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui apa saja yang sedang booming dan ngetrend di masyarakat setempat. Analisis sosial juga berfungsi agar kita memiliki hubungan yang baik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. T. Teknologi. Teknologi merupakan hal yang penting dalam perusahaan. Semakin tinggi teknologi yang digunakan, semakin tinggi pula eksistensi perusahaan tersebut. Teknologi juga mempengaruhi kinerja dari para pekerja dan hasil produktivitas dari perusahaan tersebut. E. Environmental atau lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting dalam perusahaan, karena lingkungan merupakan faktor penentu dari kinerja para pekerja. Semakin baik suatu lingkungan perusahaan, semakin tinggi pula semangat para pekerja. Namun perusahaan juga harus ambil andil dalam pengurusan lingkungan agar tidak tercemar oleh polusi yang disebabkan oleh perusahaan itu sendiri. L. Law atau hukum. Hukum merupakan komponen penting dalam perusahaan. Dengan hukum yang jelas, perusahaan akan mendapat perlindungan dari badan hukum dan terbebas dari hal-hal yang merugikan untuk perusahaan. ya, sekian penjelasan saya tadi. Semoga di antara kalian ada yang mengerti. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang saya akan memberikan contoh suatu PT yang terkenal di Indonesia, yaitu PT Aqua Golden Mississippi, dan produknya yang paling terkenal yaitu Aqua. Seperti yang kita tahu, nah, secara politik, Aqua tidak memiliki masalah. Aqua secara politik memiliki hak paten secara sah di Indonesia dan memiliki banyak pelindung di mana-mana. Jadi secara politik Aqua tidak memiliki masalah sedikit pun. Secara ekonomi, Aqua dapat dibeli oleh kalangan manapun, dari ukuran gelas yang seharga 1000-an sampai ukuran botol besar seharga 10 ribuan. Jadi tidak ada masalah di bagian ekonomi. Secara sosial, Aqua diterima di kalangan manapun karena Aqua bisa dibeli oleh kalangan manapun. Jadi tidak ada masalah. Secara teknologi, air Aqua berasal dari air pegunungan yang mengalir secara murni tanpa bantuan alat manapun, dan Aqua disterilkan dengan alat steril paling canggih, cara paling canggih terbaru. Jadi tidak akan ada masalah seperti adanya kandungan-kandungan zat-zat beracun di dalamnya. Secara environmental atau lingkungan, seperti saya sebutkan tadi, Aqua itu berasal dari air pegunungan murni yang mengalir secara murni. Jadi tidak ada satupun alat yang digunakan dalam pengaliran Aqua tersebut. Secara hukum, Aqua memiliki hak paten yang sah di Indonesia, jadi tidak ada satupun yang dapat mengganggu-gugat. Meskipun secara saham sekarang paling besar dipegang oleh Danone. Jadi yang paling dikenal produsen Aqua itu adalah Danone. Jadi secara pestel, Aqua tidak memiliki masalah apapun. Ya, sekian dari vlog saya ini. Semoga tidak ada yang merasa sakit hati apa yang saya jelaskan tadi, dan semoga tidak ada yang bersikeras untuk menjatuhkan saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang memiliki salah di mana-mana. Jujur, saya memiliki banyak salah loh ya dalam hidup saya ini. Maka dari itu, semoga hari kalian menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.